بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha thumma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Ruqyah Baitul Quran, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas karunia, atas hidayahnya, sehingganya Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah masih menyempurnakan nikmat-nikmat yang ada di tubuh kita. Allah berikan nikmat mata kita untuk terus memandang. Allah berikan nikmat telinga kita untuk terus bisa mendengar. Allah berikan nikmat mulut kita untuk terus bisa berbicara. Allah berikan nikmat kaki kita untuk terus bisa berjalan. Dan terlebih lagi Allah berikan nikmat nafas, udara yang kita hirup tanpa batas, yang jika kita menghitungnya tentunya kita tidak bisa membayar nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya mari kita gunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan ini menjadi sarana untuk kita selalu mendekat kepadanya, selalu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya, karena sejatinya itulah syukur yang sebenarnya. Salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada manusia terbaik, kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta semua orang-orang, seluruh orang-orang, semua umat yang selalu pandai mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan benar sampai datangnya yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini berjumpa kembali dengan kami BMT Barokah Madani Lampung, yang pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan sedikit penjelasan terkait skema kredit ataupun alur proses pembiayaan yang ada di BMT Barokah Madani Lampung. Mungkin selama ini banyak yang bertanya seperti apa proses pengajuan ataupun proses permintaan ataupun pesanan yang bisa dilakukan di BMT ini. Dan sebelum saya menjelaskan terkait skema kredit ataupun proses pembiayaan yang ada di BMT, terlebih dahulu saya sedikit menjelaskan
tentang salah satu transaksi yang ada di BMT Barokah Madani. Salah satu yang ada di Barokah Madani transaksinya yaitu jual beli murabahah ataupun akad murabahah. Secara bahasa murabahah itu berarti ribun, atau dalam bahasa Indonesia yaitu keuntungan. Yang inti dari jual beli murabahah itu adalah yang pertama, harus adanya kejujuran dari penjual untuk menyebutkan harga modal ataupun harga perolehan barang tersebut. Jadi intinya yang pertama adalah harus ada kejujuran si penjual, dalam hal ini BMT, untuk menyampaikan harga perolehan ataupun harga modal barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah adanya keuntungan dalam transaksi tersebut. Artinya pihak penjual dan pembeli sama-sama tahu harga modal ataupun harga perolehan barang tersebut, serta sama-sama paham berapa nilai keuntungan yang diberikan kepada pihak penjual kepada pihak pembeli. Jadi jika dua unsur ini sudah terpenuhi, maka inilah yang disebut dengan jual beli murabahah. Jadi penjual dengan jujur menyampaikan harga modal barang tersebut ataupun harga perolehan barang tersebut, kemudian juga menyampaikan keuntungan yang diambil dari harga tersebut. Baru terpenuhi dua unsur ini, itulah yang disebut jual beli murabahah. Baik yang dilakukan secara tunai ataupun kredit. Karena sistem pembayaran tunai ataupun kredit itu tidak mempengaruhi nama murabahah tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, praktek yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat kita, terkhususnya di dunia perbankan kita, terjadi sedikit beda penafsiran, yaitu tentang pengertian murabahah. Yang terjadi di masyarakat saat ini ataupun di perbankan saat ini, bahwa murabahah itu identik dengan kredit. Padahal tidak, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bahwasannya murabahah itu bisa dilakukan secara tunai dan kredit. Ya, itu penjelasan para ulama dalam buku-buku fikih atau kitab-kitab fikihnya. Jadi sekali lagi, sistem pembayaran tidak mempengaruhi akad murabahah. Bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Itu mungkin yang bisa sedikit saya jelaskan tentang murabahah. Kemudian di BMT Barokah Madani sendiri, ya, jadi untuk proses pengajuan sampai dengan kita bisa membiayai satu konsumen, dalam hal ini BMT bertindak sebagai pemodal. Kemudian contoh, ada konsumen yang ingin pesan ataupun mengajukan satu unit handphone kepada BMT. Si Fulan, katakanlah, Fulan pesan satu unit handphone ke BMT. Kemudian ada konsumen lagi, katakanlah Fulanah. Fulanah mengajukan ataupun pesan satu unit motor ke BMT. Dalam hal ini BMT tidak menyediakan barang, tapi BMT membeli barang-barang tersebut kepada toko ataupun dealer, katakanlah supplier dalam hal ini. Jadi setelah adanya permintaan pesanan dari konsumen kepada BMT, itulah yang disebut rencana akad. Nah, setelah ada rencana akad, baru pihak BMT membeli barang-barang yang dipinta atau yang dipesan oleh konsumen tadi, membeli ke toko ataupun supplier secara tunai. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pembelian barang tersebut murni menggunakan uang BMT. Tidak sedikit pun, sepeser pun menggunakan uang konsumen. Jadi murni BMT yang membeli barang tersebut. Setelah barang tersebut dikuasai atau dimiliki BMT, jadi berpindahlah kepemilikan barang tersebut menjadi milik BMT. Kemudian BMT menyampaikan ke konsumen, kita melaksanakan akad, ya, perjanjian. Nah, di situ dijelaskan oleh pihak BMT bahwa harga beli barang tersebut sekian, kemudian
keuntungan yang kita ambil sekian, adanya kesepakatan, setelah sepakat baru kita lakukan akad kredit. Yang harus diingat, yang paling penting harus diingat oleh pihak BMT adalah menyampaikan berapa harga modal tersebut, berapa keuntungan tersebut, dan sistem pembayarannya seperti apa, tunai ataupun di kredit. Nah, ketika sudah terjadi kesepakatan antara BMT dan pembeli, maka insya Allah akadnya sudah sesuai dengan syariat. Itu mungkin kaum muslimin dan muslimat yang bisa kami sampaikan sedikit proses ataupun skema pembiayaan yang ada di BMT. Ya. Yang paling diingat adalah itu tadi, murabahah itu intinya adalah adanya kejujuran ya, antara penjual dalam hal ini menyampaikan harga beli atau harga perolehan barang. Yang kedua adalah adanya keuntungan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah di lain waktu akan kami sampaikan lagi unit-unit ataupun transaksi-transaksi yang ada di BMT Barokah Madani, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.